Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahu amma ba'du. Ibadallah hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah Masjid Asy-Syifa yang insyaallah semuanya Allah muliakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keamanan ini kita bisa tenang, tentram mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Allah ya, ketika dibanding dengan tempat-tempat yang dilanda konflik. Maka patut kita syukuri keamanan ini, tentunya ya berkaitan dengan kemerdekaan. Ya, walaupun banyak orang yang menyebutkan merdeka nanti mana, penting kemerdekaan pertama alhamdulillahnya syukuri we dan kumaha tekan haji teu disyukuri mah urang teh kupur nikmat sudah disyukuri saja. Dan seperti inilah kondisi bangsa kita yang insyaallah kita pun ya segera akan bangkit, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ya ke negeri kita yang tercinta ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, itba' tabi'ut tabi'in hingga kita selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau kita perhatikan negara kita ini persis negeri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat 34 surat Saba ayat 15. Surat 34 ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Jannatani 'an yaminin wa shimal. Jannatani 'an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Shadaqallahul azim. Sungguh bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu
dua buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Sadaqallah. Ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang sebuah negeri yang baldatun thayyibah, negeri yang baik, nyaman, bahkan buah-buahannya melimpah. Negeri Sabah, kaum Sabah, sehingga disebutkan dalam ayat ini, sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Persis ya, ini Allah katakan hanya ada dua buah kebun saja sudah makmur. Indonesia beribu-ribu kebun. Kebun singkong, kebun kelapa, kebun pisang, kebun mangga. Wah, udah banyak berbagai macam kebun. Sayur mayur tidak habis-habis. Masya Allah. Sampai dibikin nama ya, nama tempat. Saking banyaknya kebun. Sabah ini hanya dua kebun, Jannatani, dua kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Namun Indonesia jutaan hektar ya, kebun, jutaan hektar sawah. Allah katakan, kulu min rizki rabbikum, maka makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Rabbmu, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Tinggal syukuran. Itu baldatun thayyibatun, negerimu adalah negeri yang baik, nyaman ya, sehingga negara Indonesia ya diincar oleh negara-negara yang lain dari dulu. Makanya saking luar biasanya anugerah Allah terhadap negeri kita, baldatun thayyibah. Namun tentu kalau kita lihat bagaimana ya awal-awal perjuangan itu, yang garda paling depan adalah para alim ulama ya. Itu semua tahu, pelaku sejarah tahu bahwa di kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah peran utamanya para alim ulama, dan bahkan NKRI ini dicetuskan oleh para alim ulama ya. Insinyur Soekarno pun sebelum memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia ini ya dengan ulama dulu, sehingga ada kata-kata ya, ada kata-kata rahmat Allah ya, atas berkat rahmat Allah. Masya Allah. Namun ya seperti itulah. Ada yang mengatakan memang ulama itu seperti garam. Jadi lamun aya nanti mau dibutuhkeun. Gitu ya. Lamun teu dibutuhkeun dicuekeun. Ya sama persis ketika ya awal-awal dibentuknya negara Republik Indonesia ini, peran para ulama sangat dominan dan sangat penting sekali. Karena yang memberikan kesemangatan pun dan para ulama. Pakai takbir Buntomo itu ya tidak lepas dari zikrullah. Maka tidak akan mungkin memperuncing
melawan tank baja, tidak akan mungkin. Tapi atas rahmat dan kekuasaan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Namun ternyata ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan itu semua kepada negara kita, seharusnya ya disyukuri. Tanda syukur adalah ketika seseorang dikatakan dalam surat Inna A'tayna, Bismillahirrahmanirrahim, Inna A'tainakal Kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kenikmatan yang banyak, fasholli li rabbika wanhar, laksanakanlah sholat, fasholli li rabbika, demi Allah ya, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah, tanda syukurna. Dan tentunya harus dibentuk keimanan dan ketakwaan. Tapi kan ya di sanalah peran serta setan ya, yang diutus oleh iblis ya, supaya di satu negara ini ente sarwah kabeh gitu. Ya, kata iblis, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an sama'ilihim." Akan aku datangi. Nah ini. Jadi saya yakin godaan-godaan untuk menuju keberkahan ya, karena kuncinya adalah, kunci keberkahan adalah iman dan takwa. Bagaimana caranya? Keimanan supaya luntur. Bagaimana caranya? Ketakwaan supaya ya tidak digemborkan. Karena ada godaan syaitan dan iblis, saya yakin. Karena jika saja walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kita buka ayatnya, surat 796, surat Al-A'raf ayat 96. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Lagi-lagi Allah firmankan, jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Berkah dari langit dan bumi itu sudah ya dirasakan oleh penduduk Indonesia yang baldatun thayyibatun, negeri yang baik, nyaman, udaranya tropis,
berkah. Saya yakin ya, Indonesia berkah karena banyak para alim ulama. Yang memerdekakannya para alim ulama, yang mendidiknya para alim ulama. Tapi yaitu setan pun lebih banyak daripada ulama. Pangkatnya ulama, hukumnya setan lagi. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga mungkin saja ya, dengan ayat ini mungkin saja hal ini terjadi di Indonesia. Walakin kadzdzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Fa'akhadnahum, maka kami siksa mereka bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatan yang mereka perbuat. Nah ini, sebab akibat, ya, disebabkan mendustakan ayat-ayat Allah, sehingga ya, banyak malapetaka yang terjadi. Ini bukan berarti tidak ada campur tangan iblis setan. Wah, itu mah pasti. Ya. Pasti. Masih surat 7 ayatnya 17. Masih surat 7 ayatnya 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim. وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق الله. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapat kebanyakan mereka bersyukur. Shadaqallah. Tuh, yang seharusnya tadi kulu wasrob, kulu min rizki rabbikum washkuru lahu. Makanlah rizki dari Rabb kalian dan bersyukurlah. Nah, oleh karena itu setan menggoda, kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Tuh, ini sudah pasti, ya. Banyak tantangan, banyak cobaan, banyak godaannya. Karena setan pun tidak akan pernah diam untuk terus menggoda manusia supaya manusia tidak bersyukur. Makanya iblis menyatakan wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat kepada Allah. Nah, setannya, iblisnya, wah luar biasa. Ya, tidak tanggung-tanggung. Ya, menggoda para pendiri bangsa. Digoda. Iya kan, hawa nafsu. Yang seharusnya kemakmuran
ya kesuburan dan kemakmuran bangsa ini untuk rakyatnya, kan faktanya banyak dikorupsi. Iya Pak, jadi seperti itu. Jadi rakyat mah cukup ya terwakili. Kasih wakilan, wakil rakyat cici. Perintah palau. Itu masalahnya. Saya yakin, ya setiap manusia itu ya, digoda. Ya. Ini jelas pembalaan yang nahum. Kemudian aku akan datangi mereka. Isi tinggi dewa, dewa kaya, jelema digoda ku setan. Nya tuh, enak pangkat model abdi deui setan teh. Ngadoja teh. Kan gitu, apalagi berpangkat jenderal deui setan oge. Untuk menggoda, mendatangi manusia supaya tidak bersyukur eta. Maka akibatnya ketika tidak bersyukur, ya kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Seharusnya ketika bersyukur Allah tambah nikmat. Tapi wala in kafartum, jika kalian kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Dipaling-palingkan oleh syaitan supaya berpaling dari peringatan Quran, supaya berpaling dari para ulama. Karena apa? Karena memang ketika ya mereka mendengarkan para alim ulama, mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, ya, ketika ulama membacakan ayat-ayat Allah, itu kan banyak aturan, banyak yang dilarang. Asal berkeut cenanya aturan ya, kita bisa tidak bisa leluasa karena memang ya suka bertolak belakang dengan hawa nafsu. Aturan Islam itu ya, syariat Islam itu bertolak belakang dengan hawa nafsu. Nah, oleh karena bertolak belakang dengan hawa nafsu manusia, maka manusia ya berpaling. Manusia berpaling dari peringatan. Nah, Allah katakan ketika manusia berpaling, ya, karena memang setan menggoda, kemudian mereka berpaling dari peringatan Allah, maka Allah menyatakan Fatahna, kami bukakan abwaaba kulli syai'. Ya, kami bukakan pintu-pintu kesenangan. Pak, itu yang namanya kesenangan dunia. Mungkin ya bagi para pejabat sekarang beda kalau para pejabat dulu banyak. Mungkin ketika yang dirasakan oleh para pejabat sekarang mungkin ya Allah bukakan pintu-pintu kesenangan. Alhamdulillah. Nah, tadi itu yang diwakili imam, diwakili dengan mobil, diwakili artos oke, itu diwakili. Itu rakyat sama. Gitu. Kenapa? Ya, ketika ini berpaling, masalahnya adalah berpaling dari peringatan. Masalahnya mayoritas tidak menggubris, bahkan seolah-olah ya itu karena memang bertentangan dengan hawa nafsu, ya, bertentangan. Aturan Islam itu bertentangan dengan hawa nafsu. Ketika seorang pejabat ya yang banyak harta katakan, dan hartanya itu adalah harta halal, kan di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ketika menjabat sebagai khalifah, gubernur, ya itu mereka betul-betul memperhatikan rakyatnya kan gitu. Sampai ketika menjabat mah gendut lah, mengambil hotok teh. Sebelum menjabat ketika menjabat teh para baraka ngapikiran berenung kumaha aya. Hari ini mati balik.
Ya, tadinya belum menjabat ya barengan, begitu menjabat jadi baru dibalik sudutnya sudah terbalik. Ya, itu tidak lepas daripada ketika mereka melupakan peringatan, maka kami bukakan pintu-pintu kesenangan bagi mereka. Sehingga ketika mereka merasakan ya, gembira dengan apa yang Allah berikan, ngali cek Allah dalam malila fa'akhadnahum, maka kami siksa mereka dengan tiba-tiba, dengan sepanjang-panjang. Faidahum mublisun, dan mereka terdiam dan putus asa. Ya, kasihan juga ya. Ini ayat Allah dan terbukti di kehidupan nyata ini ya. Surat 6 ayat 44. Surat 6 surat Al-An'am ayat ke-44. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا فأخذناهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون صدق الله العظيم. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, maka kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Shadaqallah, maha benar. Maka tatkala mereka melupakan peringatan, melupakan Quran yang telah diberikan kepada mereka, petunjuk, peringatan, rahmat, Quran, mereka melupakan itu, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Kebayangnya senang pejabat sekarang punya, wah udah fasilitas, oke. Apa coba yang tidak senang sekarang? Tapi kata Allah, biarkan. Ya. Kalau kata bahasa itunya istidraj, ya, sungkunan disungkun, istidraj. Antep nya so kena naon lah, bae da keur ngajabat ieu nya. Terus antep sina luhur. Tangis di luhur dibeuteun. Nah, kan tidak tanggung-tanggung, dibiarkan sama Allah, sok silakan. Dibukakan pintu-pintu kesenangan. Uang ratusan miliar, wanita yang seperti apapun bisa kabeli. Nah, ada bintang apa tuh? Ya, silakan. Nah, nanti setelah di atas, jatuhkan oleh Allah. Gampang itu. Allah berfirman, Inna dzalika 'ala Allah yasir.
Yang demikian itulah mudah bagi Allah. Gampang apa? Tapi kalau berdoa, ya itulah kata Allah, itulah dunia. Dunia itu panggung saja. Dunia itu tidak lama. Dunia itu permainan dan sedang berlalu. Jeung dede. Mun keur seuri capek seuri, mun keur cerik capek cerik. Terus subang teh amana. Iya dong. Mantap. Tapi banyak orang yang terjebak dengan ya kemegahan dunia, terjebak dengan gemerlapnya dunia. Ya, nikmat kenikmatan dunia, padahal nikmat dunia itu qalil kata Allah. Qalil sedikit. Sementawis tapi dah hari ke nanjel majelma teh biasa melak cangkeng na selain itu cangkeng cenah. Allah saking ku makmur-makmurna nya. Wah. Tapi ketika Allah siksa, naonannya habis itu. Uang ratusan miliar pun habis. Ya, wanita yang cantik ditinggalkan. Lawan deui. Ngariku di penjara saya tapi. Wah, ya udah. Seperti itulah hidup. Etatnya ketika saya memberikan tadabbur Al-Quran di penjara, banyak itu yang baru sadar itu ketika buka Quran. Benarnya salah jalan. Kerek nyaho salah jalan itu cenah. Tanya. Ada geus di jalan, ada geus di gale jebur ka arah-arah. Tapi saya katakan ya, ini masih mending saya teh salah nadar, masih kena di dunia, masih ada kesempatan untuk bertobat walaupun di dalam penjara. Saya bilang, kumaha lamun geus nu neraka? Eta cing teh penyesalan tiada akhirnya, penyesalan tiada henti dan penyesalan tiada akhir adalah ketika nanti penyesalan di neraka. Sampai berteriak kan mereka, berteriak dalam neraka itu mereka ingin kembali. Itu, ya Allah, itu aku ingin kembali ke dunia dan aku akan beramal soleh, berlainan dengan amalan yang telah aku amalkan dahulu. Allah bertanya, awalam nu'ammirkum? Awalam nu'ammirkum? Apakah aku tidak memanjangkan umurmu sampai kamu bisa berpikir? Ima umur, bukan peringatan lagi. Pan aridina surat Al-Luqman. Awalam ya'tikum nadhir? Apakah tidak ada yang memberi peringatan? Bala. Tentu banyak kata mereka itu. Qad ja'ana nadhir, banyak. Sungguh banyak orang yang memberikan peringatan. Qad ja'ana nadhir faqadzab. Nah, faqadzabna, aku mendustakannya. Ya, kalau sudah di neraka, kalau di sama sih itu di neraka, cuman beda redaksi. Kalau redaksi iya mah coba kita perhatikan ya redaksinya. Itu apakah tidak kami panjangkan umurmu? Misalnya surat 35 37. Surat 35 ayat 37. Surat 35 ayat 37. Fatir ayat 37. Silakan Bu, dibaca artinya saja. Surat 35 surat Fatir ayat 37. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan dan berbuat yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang memberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami dan
tidak ada seorang penolong pun. Shadaqallah. Ya, dirimu umur, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Bagi orang-orang yang mau berpikir. Ini maka perkataan Allah. Kalau perkataan dia, lau kunna nasma'u aw naqilu, sekiranya aku dulu mendengar. Mun baheula mangadengkeun, ayeuna geus karasa ceuli mah kitu teh. Lau kunna nasma'u aw naqilu, cenah lamun baheula orang ngadengkeun jeung mikirkeun. Jadi kan dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Ayah berpikir, ayah pikiran pikiran anak. No jelas mah pikir kumaha carana jabatan lebih tinggi dan bagaimana caranya mau lebih koma amat deh. Ya kan? Nonton beda ketika seseorang mempunyai jabatan tinggi, itu kan merasa dirinya aman, kepala hukum. Mau air mengisi kudi. Tapi kan kekuasaan Allah mah di atas kekuasaan manusia. Ya, dibukakan oleh Allah. Gampang. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Maka para pejabat di era para khalifah Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, bahkan sultan-sultan kesini pun selalu diingatkan dengan akhirat. Maka kita akan melihat ada yang dibelit-belitkan putihnya, katanya itu teh apa? Kain kafan yang dipakai sorbannya itu kain kafan. Jadi dia terus ingat di bawah mata kain kafan jadi disyirah, banyak ingat Syiah. Ya, luar biasanya para sultan dahulu. Ini tuh dibelit-belit dini tuh dipikul kepanjang pun kain kafan. Karena suatu saat ya harus siap. Orang mah kayak di harewosan kayak di obrolan masalah pelajaran tentang kematian di semua kayak ngadenge oge. Geus kana tongwakan ngabahas eta asal luas. Asal sararieu. Ya. Nah, saya pernah diajak sama salah satu guru saya. Saya ingat ya, Mama Haji. Dia subhanallah ya, kalau dapat gaji pensiun nanti dia sisihkan untuk membeli kain kafan. Mama, Ustaz, kayak kamu minyak, mana? Bade naon mah? Iya cara ngagelarkeun kain kafan, urang disiapkeun, da barudak mah kalah salieun. Ya. Padahal cara mama mah geus disiapkeun cenah kitu nya. Namun mama cenah lamun teu tua mah kusaha we heula. Tapi sampai ka meureunana kusabab dia memberikan kepada orang lain teh nya informasi ya, mama nyiapkeun kain kafan bisa aya anu periugi kalaka banyak yang nitip. Mama cenah abdi nitip kanggo nya seperangkat alat mayit. Lain seperangkat alat salat, seperangkat alat mayit. Jadi kain kafan sudah. Itu kan itu rata-rata 300 sampai 500 ribu ya. Satu itu teh. 500. Sampai Kak Ustaz nitip ya cenah 5 yeun, cenah 5 paket bisa ya. Itu CFC wae. Dan begitu tahu gitunya di pesantren sudah tersedia, tiap aya maot teh pasti we nguruduk di pesantren itu aya. Ya, karena memang diingatkan kepada kematian. Subhanallah, saya punya guru teh. Siap-siap gitu. Ya, di samping dia menyimpan, dia pun menyimpan untuk dia stok untuk orang lain.
Luar biasa. Itu untuk apa? Untuk bahwa ya jangan terlalu tamak terhadap dunia. Ingatlah kematian. Kan Nabi yang menyatakannya, aksiru hadhil ladzat. Perbanyaklah ya perkara yang akan memutuskan kelezatan. Ya, yakni al-maut kata Nabi. So, ingat aku urang teh bakal maut kan gitu. Tapi dah asli batu deh, matot maut jika batu urang mah kan gitu. Jika batu. Mau sih kan mau bongkar sih kan ada. Bongkar sih kan ada. Ya. Jadi jangan sampai saya bilang penyesalan itu di akhirat tak orang-orang penjara. Jangan sampai penyesalan itu di akhirat tak. Untung kita masih kena di penjara dunia bisa keluar kenehnya, Pak. Bisa keluar. Ada kesempatan. Ya gini, anu tobat sambal ya. Iya. Ada. Kan begini ya, ketika hidayah itu kan seperti ibarat seseorang, tapi istilahnya merek parab saja, ngawur, tergantung kan kebutuhan. Nah, ketika sebetulnya Petrus itu menerima butuh karena petunjuk teh dan mengakui salah orang. Nah, ketika dia tahu, maka pengetahuan itu apakah dia terapkan dalam kehidupannya atau justru hanya sebatas pengetahuan? Orangnya nyaho geus tanpa dilaksanakan, nyaho ilmu. Nah, maka Allah katakan, ya itulah kata Allah dibagi tilu teh ayat seberapa? Ayat 32-nya, maka ayat 32-nya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ya. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Ya. Dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Jadi terbagi tiga. Orang yang telah diberi pengetahuan isi Alkitab, summa awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina. Kemudian aku wariskan isi pengetahuan ya Alkitab Al-Qur'an ini kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Terus dipilih masih kena ayat. Biasanya lamun barang anu mesti sortir. Pan halusnya mesti sortir, mesti pilih. Tapi kan aya wae nu pecet. Aya wae kemarin jawab. Aya wae ya. Nah, manusia pun ada itu yang dolim terhadap diri sendiri. Entah dia tertekan ya sehingga sampai naik kagok poronto. Nah, ini kan dolim li nafsihi. Jadi jangan kaget ketika ada orang yang sudah ngaji tapi nanti kelakuan anaknya aneh atau aneh. Baca Quran ayat gitu. Nah inilah ya ketika seseorang memahami kemudian melaksanakan, itulah tanda syukurnya gitu kan. Ketika seseorang memahami, mengetahui ilmunya kemudian dijalankan, itulah tanda syukur. Amal perbuatan itu adalah tanda syukur. Atau ketika Allah berfirman kepada keluarga Nabi Daud, ya ala Daud syukur. Wahai keluarga Daud, bekerjalah untuk bersyukur. Jadi ternyata bekerja, beramal, maksudnya mengamalkan itu justru tanda syukur seseorang itu bekerja, beramal. Ya, tanda syukur. Ya. 13 Surat 13 ayat 34-13. Kembali ke 34-13. Artinya saja Pak, silakan. 34-13.
Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman Ya, terus sesuai dengan apa yang dikehendakinya, diantaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, ya. patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, Waduh. dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, ikmalu, cenah ikmalu itu kan beramalah, bekerjalah, sok pegawai. Ya, ikmalu ala Dauda syukro. Bekerjalah, beramalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Nah, jadi tanda syukur seseorang itu adalah mengamalkan, mengerjakan, bekerja, praktek, takwa. Nah, itu ciri tanda syukur seseorang. Makanya tadi kulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu washkurulah. Makanlah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu dan bersyukurlah. Jadi syukur itu, tanda syukur itu lisan dengan ucapan alhamdulillah, ya, anggota badan dengan menggerakkan bekerja, beramal, mengerjakan amalan. Itulah tanda syukur. Nah, makanya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, itu tanda syukur. Jadi ketika ya memang bangsa dan negara ini kan etanagenya jargonnya juga bekerja, kerja. Oh, amal. Ya, amal itu harus sesuai dengan petunjuk perintah dari Sang Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla. Betul. Ibaru bekerja. Fasallallahu amalakum. Nanti pekerjaanmu, amalmu akan diketahui, dilihat oleh Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman pun melihat pekerjaanmu. Sebagai penutup, surat 9 ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallah. Wa qul, dan katakanlah, ikmalu, beramalah, amalkan, kata Allah. Fasayarallahu amalakum, nanti Allah akan melihat amal-amal kalian. Wa rasuluhu, dan Rasul pun melihat. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman pun melihat. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan, apa yang telah kamu amalkan. Nah, jadi sekali lagi, mudah-mudahan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu ya disematkan kepada negeri kita yang kita cintai, dan tentunya ya
kita harus mensyukurinya dengan beramal soleh. Ya, karena Allah akan melihat amalan-amalan kita. Demikian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan doa kepada majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa a'udzu bikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.